Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Berbeda suku, budaya, adat istiadat, bahasa maupun agama. Hal inilah hadirin yang membuat Insinyur Soekarno berkata, "It was the concept of nationalism that Indonesia was established on, not the Javanese, Sumatra, Sulawesi, Borneo, Bali and others, but the Indonesian that together became the foundation of one national state." Hadirin, perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan rasa nasionalisme di dalam dada. Bukan tentang orang Jawa, Sumatera, Bali maupun daerah lainnya, tapi tentang Indonesia bersama-sama melahirkan satu kesatuan nasional. Hadirin, masih ingatkah kita ketika warisan budaya bangsa ini, cipta karya anak bangsa, diklaim bangsa lain sebagai warisan budaya mereka, masih senantiasa membelenggu kita ketika tenaga kerja asing dan asing lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada tenaga kerja asli Indonesia. Masih ingatkah hadirin ketika bendera bangsa ini dicetak terbalik oleh bangsa tetangga, spontan rakyat Indonesia geram dan marah. Hal ini membuktikan bahwa rasa nasionalisme di dalam dada masih ada. Namun kini hadirin, rasa nasionalisme itu sudah sirna. Karena hanya mengedepankan keegoisan semata, perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan sebuah agama. Pembulian dan berita hoaks semakin marak di media massa. Tawuran antar pelajar dan mahasiswa, pelecehan terhadap simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Betul hadirin. Hadirin, lalu bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, nasionalisme dalam konsep Al-Quran. Itulah yang merupakan judul sarahan kami pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hatimu. Dengan karunia Allah, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Ayat tersebut menyuruh kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Bersatu padu terkhusus dalam mencintai tanah air kita. Dan melarang kita untuk bercerai-berai. Wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Syekh Ismail Haqqi Al-Barasawi di dalam tafsir Ruhul Bayan jilid 5 halaman 321 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya tafarraq atau berpecah belah adalah izkuntum a'da'ah, apabila kamu berselisih. Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 321 menjelaskan fa innal firqata halakatun wali jama'atin najahun. Sesungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Generasi muda harus menjadi pelopor persatuan sebagaimana pemuda generasi 1 abad silam yang berhasil mengikrarkan diri dalam momentum Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari pemuda kita bersatu padu dalam mencintai tanah air. Sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan,
Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan. Persatuan kalam Tuhan. Mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, masih terngiang di benak kita ketika pagelaran pesta olahraga akbar Asian Games digelar di negara kita. Seketika perbedaan suku menjadi luruh. Ketika atlet nasional kebanggaan Indonesia menggenakan seragam merah putih. Mereka yang berasal dari Sumatera, Bali, Jawa, dan lain sebagainya bersatu padu mengharumkan bangsa Indonesia. Mereka menggerakkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mencintai tanah airnya. Sebagaimana prinsip Panglima Besar TNI Indonesia, Jenderal Sudirman berkata, "Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang kuhadapi." Karena itu hadirin, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita. Karena umat Islam bersaudara, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Ahmad Mustafa dalam tafsir Al-Maraghi jilid 4 halaman 31 menjelaskan, "Innamal mu'minuna ikhwah ay ikhwatun fid din." Sungguh orang mukmin itu bersaudara, yakni bersaudara dalam agama. Implikasi dari rasa persaudaraan tersebut hadirin, hendaknya menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme tentang Indonesia. Indonesia tempat di mana kita lahir, Indonesia tempat di mana kita hidup, dan tempat akhir kita menutup mata. Hadirin, mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia karena Indonesia satu nusa, Satu bangsa, Satu tanah air kita. united we stand, divided we fall. uniti vinciamo, divisi perdiamo. Accahe sabase accahocha, sarparse hakareni keliacha. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin, sebagai kesimpulan dari sarahan kami, nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air yang harus tertanam pada diri kita masing-masing. Dalam rangka memandang pentingnya merawat rasa nasionalisme tersebut, persatuan dan kesatuan merupakan pilar utama dalam mencintai tanah air kita. Pohon dadap di tepi laman, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.